Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membahas mengenai persoalan sumber dan lingkungan. Nah, kita mulai dengan sumber dan lingkungan yang berkaitan dengan pegunungan. Nah, pada masa lampau, pegunungan merupakan tempat di mana menjadi pusat ritual, dan di sana seringkali dibangun tempat-tempat suci ya, untuk masalah keagamaan. Jadi pegunungan sebagai tempat yang suci, maka di sana seringkali didirikan ya percandian-percandian. Nah, sehingga orang yang akan melakukan ritual seolah-olah pergi ke tempat yang merupakan pengasingan gitu ya, yang jauh dari pemukiman penduduk. Nah, di pegunungan ya kita melihat bahwa sumber air sangat melimpah ya, artinya airnya masih asli ya, dan juga tantangan dinginnya ya, suhu di sana menyebabkan orang juga mempunyai kreasi, terutama untuk ya, menyiapkan ya segala sesuatu, terutama keperluan sehari-hari. Nah, sehingga kemudian juga mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan ya, misalnya harus menyediakan minuman yang selalu panas atau hangat ya, agar suhu badan akan lebih tidak kedinginan. Nah, jadi di sana juga muncul semacam kawasan pertanian yang memproduksi ya minuman-minuman yang menghangatkan tubuh gitu ya. Jadi ternyata seperti dalam Serat Centini misalnya, di Pegunungan Dieng, kawasan itu juga ternyata dikenal adanya tanaman ya seperti purwaceng ya, yang sangat dibutuhkan terutama untuk bertahan di tempat yang sangat dingin. Nah, karena sumber airnya sangat melimpah, maka persoalan air bersih ya tidak menjadi masalah ya. Nah, tetapi ada satu kawasan yang misalnya banyak penduduknya yang tidak berkembang, artinya mereka banyak yang tubuhnya itu pendek gitu ya. Kemungkinan besar karena air pegunungan ada yang kekurangan yodium, sehingga banyak orang-orang yang pendek ya, artinya tidak tinggi gitu ya. Jadi mereka karena kekurangan yodium maka tidak berkembang secara normal gitu ya. Nah, itu biasanya juga terjadi di kawasan atau lingkungan pegunungan. Nah, begitu pula ya lama-lama ya, jadi lingkungan pegunungan seringkali juga berkembang ya, misalnya pemukiman. Jadi orang yang tinggal di pegunungan biasanya mereka itu seringkali mengasingkan diri dari masyarakat umum ya, karena mencari tempat yang lebih nyaman, mencari tempat yang aman, artinya tidak terdeteksi ya oleh para petugas pajak pada zaman dulu, sehingga orang kemudian tinggal di pegunungan-pegunungan sebagai tempat persembunyian, sehingga mereka tidak mendapatkan kewajiban atau mereka melepaskan diri dari kewajiban untuk bekerja secara paksa dan kemudian juga membayar pajak gitu. Nah, sehingga
mereka akhirnya lama-lama terbiasa gitu ya, hidup di daerah pegunungan yang jauh dari kerajaan pada zaman dulu. Nah, sehingga mereka seolah-olah berada pada tempat yang terisolasi. Nah, tentu saja kawasan yang seperti itu adalah kawasan yang terbatas karena mereka sengaja untuk tinggal dengan masyarakat yang dalam jumlah yang tidak banyak gitu ya. Nah, tetapi kemudian lama-kelamaan di daerah pegunungan menjadi tempat lingkungan hidup ya, mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi misalnya mereka hidup dengan suhu yang sangat dingin. Nah, sehingga mereka kemudian membuat tempat-tempat pemukiman tidak menggunakan bahan batu ya, sehingga mereka bisa lebih hangat gitu ya. Jadi rumah-rumahnya dibuat dari bahan-bahan kayu, kemudian juga bahan-bahan bambu gitu ya. Nah, itulah gambaran yang tampak dari di dataran tinggi Dieng ya. Jadi di sana juga tampaknya ada pemukiman-pemukiman yang merupakan tempat para ya orang yang melakukan ritual keagamaan. Nah, jadi di tempat pegunungan yang terasing itu mereka juga kemudian bercocok tanam. Jadi ada produk-produk pertanian terutama sayuran, kemudian juga tembakau ya, berkembang di daerah pegunungan. Nah, sehingga hasil-hasil seperti sayuran itu kemudian juga dibawa untuk semacam komoditi perdagangan lokal, ditambah dengan misalnya tembakau. Nah, jadi kawasan pegunungan ini adalah kawasan yang nyaman, aman ya dari penyakit ya. Tapi penyakit yang timbul, misalnya penyakit tadi tidak berkembang ya. Jadi orang cenderung mempunyai tubuh yang pendek karena kekurangan yodium. Nah, sehingga mungkin saja orang-orang yang tinggal di pegunungan itu yang pendek-pendek itu ya, tergambar misalnya dalam wayang kulit ya. Ada tokoh-tokoh seperti Semar, Gareng, dan Bagong, itu semuanya adalah orang-orang kate ya, orang-orang pendek gitu ya, yang tidak berkembang menjadi manusia sewajarnya gitu ya. Ya karena kemungkinan besar karena di pegunungan itu tidak mengandung yodium. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.